Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka di ruang Zoom saat ini. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang menyusun pembelajaran berbasis proyek dan P5. Yang mana anggota kelompok 5 beranggotakan yang pertama saya sendiri selaku moderator, Putri Gilani sebagai selaku moderator. Yang kedua ada Indah Yulastri. Yang ketiga ada Fahira Yupita. Yang keempat Puja Ramanda. Dan terakhir Oktaviani Dwi Suparlan. Baiklah, langsung saja kita akan menyampaikan penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Puja. Kepada Puja dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Proyek penguatan profil belajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Beberapa contoh kegiatan dan inisiatif yang bisa termasuk dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. 1. Pelatihan nilai-nilai Pancasila. Mengadakan sesi pelatihan atau workshop yang interaktif untuk membahas secara mendalam tentang setiap aspek nilai-nilai Pancasila. Pelatihan ini dapat mencakup diskusi permainan peran dan studi kasus untuk membantu belajar memahami aplikasi praktis dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kompetisi esai atau debat. Mengadakan kompetisi menulis esai atau debat yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Ini dapat menjadi untuk memperluas pengetahuan belajar tentang Pancasila sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan secara persuasif. 3. Kampanye kesadaran Pancasila. Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama belajar, tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun bangsa yang bersatu, adil, dan beradab. Kampanye ini dapat melibatkan kegiatan seperti seminar, kelas terbuka, atau kegiatan seni yang kreatif. 4. Pengembangan materi pembelajaran. Membuat modul pembelajaran atau sumber belajar lainnya yang berisi materi tentang Pancasila yang dapat digunakan oleh guru di sekolah. Materi ini harus dirancang secara menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari para belajar untuk pemahaman yang lebih baik. 5. Pertukaran belajar dan kunjungan lapangan. Mengadakan program pertukaran belajar antar sekolah atau kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah atau simbolis terkait dengan Pancasila. 6. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidik. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidik untuk memasukkan materi tentang Pancasila ke dalam kurikulum sekolah dan melaksanakan program yang mendukung pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. 7. Penghargaan untuk pencapaian Pancasila. Mengadakan acara penghargaan atau kompetisi untuk menghargai capaian atau inisiatif yang berkontribusi pada pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Puja yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, penyampaian materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Indah Yulatri akan membacakan materi selanjutnya, yaitu manfaat proyek penguatan profil pelajaran Pancasila terbagi menjadi 3. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila memberikan ruangan bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama untuk satuan pendidikan. Untuk satuan pendidikan terbagi 2. Yang pertama menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. 2. Menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunikasi di sekitarnya. 2. Untuk pendidik. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. 3. Merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. 3. Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. 3. Untuk peserta didik itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, untuk memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. 2. Berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. 4. Melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. 5. Memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. 6. Menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya penyampaian materi ketiga yang akan disampaikan oleh Fahira. Kepada Fahira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah inisiatif penting dalam pembentuk karakter dan kesadaran akan nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan pelajar. Berikut adalah langkah penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan proyek. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pancasila yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan langkah krusial dalam penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, penentuan tujuan proyek. Penentuan tujuan proyek merupakan langkah penting dalam penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan yang jelas membantu mengarahkan kegiatan proyek dan mengevaluasi keberhasilannya. Yang ketiga, perencanaan program. Perencanaan program menjadi tonggak penting dalam penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pengembangan materi. Pengembangan materi pembelajaran merupakan salah satu elemen kunci dalam penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, implementasi proyek. Implementasi proyek tempat waktu adalah tahap penting dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam memastikan kesuksesan dan efektivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, penyempurnaan dan pengembangan lanjutan adalah tahapan penting dalam siklus proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah diseminasi hasil.
Diseminasi adalah langkah penting dalam menyebarluaskan informasi, pengalaman, dan pembelajaran yang diperoleh dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Pak Wira yang telah menyampaikan materi ketiga. Selanjutnya penyampaian materi keempat yang akan disampaikan oleh Okta. Pada Okta dipersilakan. Yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip holistik. Prinsip holistik merupakan pemikiran yang memandang segala sesuatu secara utuh, yaitu kerangka berpikir yang holistik mendorong kita untuk mengkaji sesuatu tema secara utuh dan melihat keterkaitan hal-hal untuk memahami suatu persoalan secara mendalam. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil Pancasila, yang kedua yaitu prinsip kontekstual, yaitu prinsip ini mengacu pada upaya yang mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman dunia nyata yang dihadapi setiap hari oleh anak. Prinsip ini dapat mendorong pendidik serta peserta didik untuk menggunakan lingkungan dan kehidupan sehari-hari sebagai pembelajaran utamanya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang berpusat pada anak, di mana prinsip ini dikaitkan dengan pembelajaran yang mendorong siswa menjadi subjek pembelajaran aktif yang mengelola proses belajar secara mandiri, yaitu masuk kemampuan memilih dan mengusulkan profil top eksplorasi. Prinsip ini dikaitkan dengan semangat membuka ruang dan inquiry, yang dimana inquiry merupakan metode pembelajaran yang berbasis aktivitas. Prinsip eksplorasi ini diharapkan dapat mendorong peran profil penguatan proyek Pancasila dalam memenuhi dan memperkuat kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran intrakurikuler. Demikian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih kepada Okta yang telah menyampaikan materi terakhir. Itulah hasil dari pemaparan materi kelompok 5 mengenai penyusunan pembelajaran berbasis proyek dan P5. Di sini dapat disimpulkan bahwa proyek penguatan profil Pancasila atau P5 adalah program pembelajaran lintas disiplin untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. P5 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu pelajar dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Program ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Penyusunan P5 harus dilakukan secara sistematis dan terencana, dengan memperhatikan prinsip-prinsip holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, berorientasi pada pengembangan karakter kolaboratif, dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat dan evaluasi yang berkelanjutan, P5 diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam membentuk karakter dan kesadaran di kalangan generasi pendidik atau generasi yang akan datang. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.